Halo sahabat semuanya, selamat datang. Salam jumpa kembali di Ride and Repair. Kali ini kedatangan speedometer R15V3. Kondisi layarnya mati dan tombolnya tidak berfungsi ya. Nih punya teman minta tolong diperbaiki karena layar LCD-nya tidak nyala. Sekarang kita tes terlebih dahulu. Ya, jadi layarnya itu mati. Jadi kalau misalkan dia siang, kemungkinan masih bisa terlihat. Tapi kalau misalkan malam, itu tidak nampak ya. Karena sinar dari backlightnya ini tidak nyala. Sekarang kita akan coba bongkar si kaki-kaki LCD-nya. Kita angkat terlebih dahulu timahnya, tentunya dengan menggunakan sedotan timah dan solderannya seperti ini. Videonya saya percepat biar tidak kelamaan. Nah, ini sudah terbuka PCB-nya dan LCD-nya sudah terpisah. Sekarang kita cek, ternyata banyak korosi ya, disebabkan air masuk dari tombol-tombol resetnya. Saya zoom. Nah, ini sudah banyak korosi, jadi jalurnya keputus. Ini sering terjadi di bagian speedometer R15V3 ini. Terjadi korosi karena kemasukan air lewat tombol. Kita bersihkan terlebih dahulu. Bisa menggunakan bensin ya, atau thinner. Kita tes apakah jalurnya normal atau terputus. Ternyata terputus ya, tidak ada koneksi di jalur bagian lubang 2 ini. Nah, di bagian sininya dia terputus nih, kan ada lubang 2 ini. Dari antara sisi satunya ke sisi satunya lagi dia tidak nyambung.
Sekarang kita bersihkan dahulu bagian korosinya ini yang karat, biar lebih mudah untuk nyordernya. Sekarang kita jumper bagian yang putusnya tadi di lubang yang 2 tadi, kita jumper menggunakan kabel serabut. Di bagian sini ya, kita jumper. Jadi teman-teman bisa melakukannya di rumah tanpa harus ke tempat servis, tinggal ikutin saja. Kalau misalkan penyakit dan masalahnya di lampu atau tombolnya yang rusak. Jadi kalau misalkan nyolder ini harus pelan-pelan karena takutnya antara lubang satunya dan satunya lagi beradu. Jadi jangan sampai konslet. Kita harus teliti dan pelan-pelan. Nih yang satunya sudah kita sambung, tinggal bagian satu lagi. Ini sering kejadian sekali, speedometer R15 tombolnya tidak berfungsi disebabkan oleh air ya yang lewat jalur tombol itu. Jadi lama-lama dia tergenang atau konslet yang mengakibatkan korosi. Dan sudah nyambung. Kita cek lagi di bagian sini ya, antara sisi satunya ke sisi satunya dia sudah connect. Sekarang kita tes di bagian sininya. Ini udah nyambung. Sudah ada arusnya lagi. Ya sudah semuanya, tombol kiri dan kanannya.
Sekarang kita cek bagian lampunya. Di bagian sini jalurnya ya, ini sampai ke sini. Nah, ini untuk bagian lampu backlightnya. Kita jumper kembali. Kita cek terlebih dahulu apakah ada arus. Ternyata kosong ya. Kita jumper kembali. Ini kabel serabut ini tinggal kita ambil dari sisa-sisa kabel ya. Kita ambil satu helai untuk jumper ini. Nah, sekarang sudah kita jumper untuk bagian lampunya. Ini ya, saya perjelas. Nah, dari sini ke bagian sini kita jumper. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kita jumper di sini. Sekarang kita tes apakah sudah connect. Ya, sudah ya. Sudah connect. Nih, saya rasa sudah semua. Kita jumpernya sekarang kita lem supaya tidak ada arus konslet dan supaya tidak bergerak. Menggunakan lem, kalau misalnya teman-teman tidak punya lem, tinggal dikasih double tip ya, agar supaya tidak konslet ke bagian-bagian yang lain. Nah, sekarang kita akan coba pasang kembali LCD-nya. Kita paskan bagian lubang-lubangnya ya, menggunakan alat, biasanya alat pakai jarum pentol atau jarum untuk memasukkan kaki-kakinya ke bagian lubangnya. Jadi bisa di alat bantu lah. Ini sudah saya masukkan semuanya supaya tidak terlepas lagi. Itu kita baut terlebih dahulu. Karena kalau misalnya lepas lagi agak sulit memasukkan kaki-kakinya. Sekarang kita solder lagi kaki-kakinya. Ini video ini saya percepat ya.
Nah, ini sudah semuanya. Kita solder kembali kaki-kaki LCD-nya. Sekarang kita tes kembali apakah sudah normal LCD-nya, lampu LCD-nya dan tombolnya. Nah, ini sudah nyala ya. Dan tombolnya sudah berfungsi dengan normal. Jadi ternyata penyebabnya adalah si jalur yang tadi itu terputus. Sekarang sudah normal kembali. Oke teman semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekarang kita pasang kembali dan kita kirim ulang ke pemiliknya. Semoga awet. Yang terpenting pesan saya, jangan sampai pas bagian penyolderannya jangan sampai konslet ya. Maksudnya jangan sampai beradu timahnya dari sisi satunya ke sisi satunya lagi. Jadi harus lebih teliti. Dan dicek kembali. Kita cek sekali lagi sebelum kita kirim ke pemilik. Oke, dan akhirnya selesai sudah kita servis speedometer R15P3 nya ini, dan sudah normal kembali semuanya. Dan tombolnya pun sudah normal. Oke teman-teman, itu saja video dari Ride and Repair, dan salam sehat semuanya. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.